Mengapa beberapa tokoh paling jenius di dunia, seperti Steve Jobs dan Jeff Bezos, juga dikenal karena taktik manipulasi mereka? Apakah kejeniusan dan manipulasi adalah dua sisi dari koin yang sama? Mari kita bongkar kisah 5 sosok yang mengubah sejarah dan temukan alasannya. Niccolo Machiavelli, sang penasihat realis yang kontroversial. Jauh di dalam arsip sejarah Renaissance Italia, tersimpan sebuah nama yang selamanya akan dikaitkan dengan realitas keras politik. Niccolo Machiavelli. Lahir pada tahun 1469 di Florence. Machiavelli adalah seorang diplomat dan birokrat yang hidup di masa penuh intrik, peperangan, dan perebutan kekuasaan. Dari pengalamannya yang luas sebagai pelayan Republik Florence, ia menyaksikan secara langsung bagaimana pemimpin-pemimpin yang idealis seringkali gagal. Sementara mereka yang pragmatis, bahkan kejam, justru berhasil. Pengamatan inilah yang menjadi bahan dasar kejeniusan Machiavelli, yang ia tuangkan dalam mahakaryanya, Il Principe, Sang Pangeran. Buku ini bukanlah buku petunjuk moral, melainkan analisis tajam tentang bagaimana kekuasaan didapatkan dan dipertahankan. Machiavelli tidak peduli pada moralitas di atas takhta. Baginya, yang terpenting adalah stabilitas negara. Ia berani berargumen bahwa seorang penguasa yang cerdas harus siap untuk tidak berbuat baik jika situasi menuntutnya. Kejeniusannya terletak pada kemampuannya memisahkan politik dari etika tradisional dan menempatkannya sebagai ilmu tersendiri. Ia adalah salah satu pemikir pertama yang secara sistematis meneliti kekuasaan tanpa sentimen, melihat manusia dan negara apa adanya, penuh dengan ambisi dan kelemahan. Namun di balik kejeniusan itu tersembunyi tuduhan manipulasi. Machiavelli menyarankan agar seorang penguasa pandai berpura-pura dan berbohong demi kepentingan negara. Ia mengajarkan bahwa citra penguasa yang bajik lebih penting daripada benar-benar menjadi bajik. Baginya, ketakutan adalah alat yang lebih efektif untuk mempertahankan kekuasaan daripada cinta rakyat. Konsep Machiavellianism, yang berarti penggunaan tipu daya dan kecurangan untuk mencapai tujuan politik, adalah warisan gelap dari pemikirannya. Ia mengajarkan bahwa manipulasi, kebohongan, dan bahkan kekejaman bisa menjadi alat yang sah jika tujuannya adalah menjaga ketertiban dan kekuasaan. Machiavelli bukan sosok yang jahat, tetapi ia adalah pengamat yang jujur tentang sifat manusia dalam politik. Ia adalah seorang jenius yang memberi kita cermin untuk melihat wajah gelap dari kekuasaan, dan seorang manipulator yang menunjukkan bagaimana cermin itu bisa digunakan untuk mengendalikan orang banyak. Grigori Rasputin, mistikus istana yang mengendalikan Tsar. Pada awal abad ke-20, di jantung kekaisaran Rusia yang megah, muncullah sosok misterius yang akan mengubah sejarah. Grigori Rasputin. Seorang petani dari Siberia, ia datang ke Saint Petersburg dengan reputasi sebagai orang suci yang memiliki kekuatan penyembuhan mistis. Kejeniusannya bukanlah pada intelektualitas formal, melainkan pada pemahamannya yang mendalam tentang psikologi manusia, terutama pada saat-saat paling rentan. Kekuatan Rasputin mencapai puncaknya ketika ia berhasil mendekati keluarga kekaisaran, Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Putra mereka, Alexei, menderita hemofilia, penyakit pendarahan yang tidak bisa disembuhkan. Para dokter istana gagal, namun Rasputin, dengan sentuhan tangan dan doa-doanya, secara ajaib mampu meredakan pendarahan sang pangeran. Ini bukanlah keajaiban, melainkan kejeniusan manipulasi yang brilian. Para ahli sejarah menduga bahwa Rasputin menggunakan hipnotis dan menenangkan Alexei, sehingga denyut jantungnya melambat dan pendarahannya berkurang. Terlepas dari metodenya, bagi Tsarina yang putus asa, Rasputin adalah penyelamat ilahi. Kejeniusan psikologisnya memungkinkan ia untuk menguasai Tsarina, dan melalui Tsarina ia mulai memanipulasi Tsar. Rasputin memanfaatkan kepercayaan mutlak yang diberikan keluarga kekaisaran untuk mendapatkan pengaruh politik. Ia mendesak penunjukan dan pemecatan menteri, menyarankan strategi perang, dan memengaruhi keputusan negara. Dengan kata lain, seorang petani tak berpendidikan dari Siberia secara efektif menjadi penguasa di balik takhta kekaisaran Rusia. Manipulasi inilah yang membuat Rasputin begitu berbahaya. Ia tidak hanya memengaruhi satu atau dua keputusan, tetapi seluruh jalannya pemerintahan. Para bangsawan dan politisi yang melihat kekuasaan Rasputin mencemoohnya dan mengecamnya sebagai penipu. Mereka takut dan jijik pada kekuasaan yang dimilikinya. Reputasi Rasputin yang buruk, skandal, dan gaya hidup amoralnya menjadi simbol korupsi di istana,
yang pada akhirnya meruntuhkan legitimasi dinasti Romanov di mata rakyat. Kematiannya yang brutal di tangan para bangsawan yang marah hanyalah puncak dari manipulasi yang telah merusak seluruh struktur kekuasaan kekaisaran. Adolf Hitler, seniman manipulasi dan kehancuran. Dari seorang prajurit biasa yang frustasi, ia bangkit menjadi pemimpin tunggal yang menguasai sebuah negara adidaya. Adolf Hitler adalah perpaduan mengerikan antara kejeniusan, strategi, dan manipulasi massal. Kejeniusannya terletak pada kemampuannya memahami psikologi massa yang terluka pasca Perang Dunia Pertama. Ia melihat kemarahan, keputusasaan, dan rasa malu yang dirasakan oleh rakyat Jerman, lalu mengubahnya menjadi kekuatan politik yang tak terbendung. Hitler adalah seorang orator yang brilian. Du meine Arbeit für richtig hältst. Pidato-pidatonya bukan hanya menyampaikan informasi, melainkan membangkitkan emosi, membakar kebencian, dan menciptakan harapan palsu. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, penuh dengan pengulangan, dan disajikan dengan ritme yang dramatis untuk menarik perhatian jutaan orang. Ia adalah master dalam menciptakan musuh bersama, orang Yahudi, komunis, dan lain-lain, yang ia tuduh sebagai biang keladi dari penderitaan Jerman. Di balik kejeniusan retorikanya, ia adalah seorang manipulator ulung. Hitler dan partainya, Nazi, menggunakan propaganda secara sistematis dan masif. Mereka mengendalikan setiap media, dari koran hingga radio, untuk menyebarkan ideologi mereka dan mendemonisasi musuh. Mereka menciptakan mitos tentang bangsa Arya yang superior dan takdir Jerman untuk menguasai dunia. Hitler menggunakan simbol-simbol, parade-parade militer, dan pertemuan-pertemuan besar untuk menciptakan rasa persatuan dan kekaguman, mengaburkan perbedaan individu dalam lautan fanatisme kolektif. Manipulasinya tidak berhenti pada kata-kata. Ia secara cermat merancang struktur kekuasaan totaliter, di mana setiap aspek kehidupan masyarakat dikendalikan oleh negara. Ia menghilangkan oposisi, menindas kebebasan berbicara, dan menggunakan teror dari polisi rahasia, Gestapo, untuk menjaga rakyat tetap patuh. Ia berhasil membuat jutaan orang percaya pada kebohongan besar dan memanipulasi mereka untuk berpartisipasi dalam kejahatan massal yang paling mengerikan dalam sejarah, Holocaust. Hitler adalah bukti nyata bahwa kejeniusan tanpa moralitas dapat menjadi alat paling destruktif yang pernah ada. Steve Jobs, visioner, karismatik, dan manipulator produk. Steve Jobs, pendiri Apple, adalah seorang visioner yang kejeniusannya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Ia bukan seorang insinyur yang menciptakan chip atau kode program, tetapi seorang jenius dalam melihat masa depan. Ia memiliki naluri yang tak tertandingi untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen, bahkan sebelum mereka sendiri menyadarinya. Kejeniusannya terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan teknologi canggih dengan desain yang elegan dan sederhana, menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga indah dan intuitif. Produk-produk seperti iMac, iPod, iPhone, dan iPad bukanlah sekadar perangkat elektronik, mereka adalah revolusi budaya. Jobs juga jenius dalam menciptakan brand yang loyal. Ia tidak hanya menjual produk, tetapi ia menjual filosofi, gaya hidup, dan identitas. Kejeniusan ini memungkinkannya membangun Apple dari sebuah startup di garasi menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Namun, di balik citra visioner ini, terdapat sisi manipulatif yang terkenal. Jobs menciptakan apa yang disebut reality distortion field, atau medan distorsi realitas. Ini adalah istilah yang digunakan oleh karyawan Apple untuk menggambarkan kemampuannya yang luar biasa untuk meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang tampaknya mustahil. Ia akan memanipulasi realitas timnya, menuntut mereka untuk mencapai tenggat waktu yang tidak masuk akal, atau menciptakan produk yang tidak mungkin dibuat. Dengan perpaduan karisma, retorika, dan terkadang intimidasi, Jobs bisa membuat timnya percaya pada visinya, dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkannya. Ia akan mengkritik keras ide-ide yang tidak ia sukai dan memuji ide yang ia yakini. Banyak mantan karyawannya mengenang pengalaman bekerja dengan Jobs sebagai hal yang paling menantang sekaligus paling memuaskan dalam karier mereka. Ia dikenal kejam dalam bernegosiasi, cerdik dalam pemasaran, dan tanpa ampun terhadap siapapun yang tidak sejalan dengan visinya. Singkatnya, Jobs adalah seorang jenius yang manipulasi. Dan manipulasi ini, bagi banyak orang, adalah kunci keberhasilannya yang tak tertandingi. Jeff Bezos, raja e-commerce dan manipulator data.
Di balik dominasi global Amazon, berdiri sosok Jeff Bezos, seorang jenius bisnis yang telah mengubah wajah retail dan teknologi. Kejeniusannya tidak hanya terletak pada visi jangka panjangnya, tetapi juga pada obsesinya terhadap data dan efisiensi. Bezos adalah seorang futuris yang melihat potensi internet sebagai pasar tak terbatas dan membangun infrastruktur logistik yang belum pernah ada sebelumnya untuk mewujudkannya. Amazon, di bawah kepemimpinannya, tidak hanya menjual buku. Amazon menjual segalanya, dari cloud computing hingga streaming film, dan menjadi raksasa yang mendefinisikan era digital. Kejeniusan Bezos adalah kemampuannya untuk mengabaikan keuntungan jangka pendek demi pertumbuhan masif di masa depan. Ia menginvestasikan kembali setiap keuntungan ke dalam perluasan, membangun gudang, dan mengembangkan teknologi baru. Hasilnya adalah perusahaan yang bukan hanya dominan, tetapi juga sangat sulit untuk ditandingi. Ia mengubah cara orang berbelanja dan menetapkan standar baru untuk kenyamanan pelanggan. Namun, di balik kejeniusan ini, ada sisi manipulatif yang sering dikritik. Bezos menggunakan data dengan sangat agresif untuk mengendalikan setiap aspek bisnisnya. Ia mengendalikan karyawannya dengan metrik kinerja yang sangat ketat, seringkali menciptakan lingkungan kerja yang sangat kompetitif dan menekan. Bezos dikenal karena pendekatan negosiasinya yang kejam terhadap pemasok, dan ia juga sering dituduh menggunakan data dari pedagang pihak ketiga di platform Amazon untuk mengembangkan produk pesaing yang lebih murah. Manipulasi Bezos tidak bersifat karismatik seperti Hitler atau Jobs, melainkan dingin dan sistematis berbasis data. Ia percaya pada apa yang ia sebut Day One Culture, gagasan bahwa setiap hari adalah hari pertama, dan perusahaan harus selalu bertindak dengan urgensi dan keinginan untuk berinovasi. Namun bagi banyak orang, budaya ini menciptakan lingkungan yang tidak manusiawi, di mana karyawan diperlakukan sebagai roda gigi dalam mesin besar yang digerakkan oleh data. Bezos adalah seorang jenius yang membangun sebuah kerajaan dengan memanfaatkan data dan manipulasi sistematis, dan warisannya adalah perdebatan tentang batas antara ambisi bisnis dan etika.